Halo, selamat malam kakak Karlawan. Sampai baku dapa lagi. Salam baku dapa lagi di hari Jumat tanggal 14 Juli. Dalam live dalam program kita live Instagram baca cerita dengan dinding. Ini adalah salah satu program dari komunitas dinding yang kita adakan seminggu sekali, di mana dalam live ini kita mengundang setiap relawan, kakak relawan tentunya yang sudah pernah terlibat dalam komunitas dinding. Kakak relawan ini akan berbagi suka dukanya, pengalamannya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dan apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan di dinding Manado. Tentunya ini akan menjadi suatu pengalaman yang menarik dan bisa menginspirasi banyak teman-teman yang mungkin sudah lihat IG dinding tapi masih takut-takut atau masih penasaran tentang apa sih dindingnya itu, apa sih program-programnya. Nah, lebih baiknya tuh kita mendengarkan dari kakak relawan yang sudah pernah terlibat gitu. Karena kan setiap kakak relawan itu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, dan hal yang didapatkan juga pasti akan berbeda. Dan ini sudah episode kita yang ke-13. Dan hati-hati buat teman-teman atau karyawan yang lagi di jalan, mau pulang kantor mungkin dari apa gitu, dari di jalan, hati-hati di jalan. Semoga tiba dengan selamat, dan teman-teman atau karyawan bisa mengajukan pertanyaan, bisa bertanya apa saja terkait dengan komunitas dinding atau terkait dengan orang pertama bercerita kali ini gitu. Jadi nanti chat aja di kolom chat supaya orang bisa saling interaksi satu sama lain. Oke, kita akan undang orang pertama bercerita. Halo Katian. Halo. Hai. Ada suara dapat dengar nggak? Ada. Boleh. Jelas tapi ya. Ya, cukup jelas. Oke deh. Atau mau dikasih kuat lagi suaranya, volumenya? Boleh, cukup. Boleh ya? Ya. Oke, siap. Tadi sudah sempat opening di awal untuk Iya. kita ngobrol santai aja sih Kak Tian. Oke. Gimana kabar nih Kak Tian? Walaupun kita baru ketemu pada lalu sih. Gimana kabar nih? Puji Tuhan luar biasa sih. Sedikit capek tapi it's okay. Ya. Berarti banyak aktivitas hari ini. Cukup banyak. Kemarin juga sempat ikut ini kan kegiatan di Mantos yang Manado Fashion Week juga. Ngambil bagian, makanya kemarin nggak bisa ambil bagian juga waktu rapat mungkin. Ya. Jadi apa tuh kemarin salah satu penyelenggaranya atau yang terlibat di dalamnya? Terlibat di dalamnya. Jadi model untuk brand kain bentenan Manado. Gokil. Siap. Tuhan. Oke deh, mungkin kita akan mulai dulu. Kita baru tahu dari live ini tuh bahwa Kak Tian itu nama lengkapnya adalah Alfa Rizkian Rutin, bener ya? Iya, Alfa Reza Christian Rutin Sulu. Pertanyaan pertama, waktu ujian kelulusan itu nggak ribet tulisnya itu Kak? Panjang. Tulis di sepanjang itu sebenarnya. Cuma disingkat sih nama kedua dan ketiga. Oh, yang nama tengah singkat ya, berarti Alfa R spasi C terus baru CH Rutin Sulu ya. Iya. Kak Tian asli Manado berarti ya? Iya, asli Manado. Asli. Iya, made in Manado. Model Manado. Gue kira ini kayak sih kali Kak Eki kayaknya
kita ngobrol-ngobrol bidang tamu atau tamu baca kita yang dari Manado tuh kayaknya baru Katian yang asli Manado ya, Katian sama Kak Eki kayaknya. Dia tuh orang luar semua, dia tuh orang luar, orang pendatang gitu ya, yang jadi narasumber atau dari tamu baca kita. Ini ada hal menarik yang kita pengen ajukan pertanyaan terkait dengan pandangan Katian terhadap kota Manado ini. Oh iya, by the way, hari ini bukannya ulang tahun kota Manado ya, yang ke 400. Iya, ulang tahun Manado ke 400 ya. Ya, ulang tahun kota Manado. Iya, selamat ulang tahun kota Manado. Kota Manado, kota yang dimana kita memulai segala rampe aktivitas kelas mengajar, gerakan komunitas dinding, dan kenapa ada Manado di belakangnya, karena kita pengen mengangkat daerah kita atau kota yang kita adopsi untuk buat gerakan. Makanya ada namanya komunitas dinding, ada Manado di belakang. Gitu. Jadi selamat ulang tahun Kota Manado yang ke-400, semoga lebih maju lagi dan segala masalah yang ada bisa terselesaikan. Termasuk di bidang pendidikan. Siap. Oke. Lanjut. Katian aktivitasnya apa aja? Untuk sekarang sih masih mahasiswa ya, dan kebetulan juga terlibat di BEM, jadi anggota jadi sekretaris di BEM fakultas. Terus ya, fakultas mana? Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen. Ya. Di KN atau? Iya KN. Iya KN kan. Oke. Iya KN. Sudah semester terus berapa? Ini sih mau naik semester 7 sih, mungkin bulan ini mau magang, mau PPL di sekolah. KKN udah selesai. KKN-nya sih beda sih, KKN-nya tuh di semester 8 nanti tahun depan. KKN semester 8 malah ya? Iya. Bukan skripsi. Agak lain. Agak lain. Kampus kreasinya beda-beda sih. Ya, oke. Selain aktivitas di kampus, apalagi Kak? Mungkin tadi sudah sedikit bocoran. Jadi modeling gitu. Iya, sebenarnya sih itu pertama kali sih join modeling. Iya, itu pertama kali. Terus ya paling terlibat di Dinding Manado juga. Jadi bagian juga relawan di sana. Itu doang sih kalau kegiatannya. Terus paling kalau ada kadang sih konseling ya. Kadang teman-teman kan sering mau curhat nih, mau konseling dong gitu. Jadi ya feel free lah to talk gitu. Bebas gitu untuk konseling. Berarti seboleh, kalau banyak yang berminat, berarti seboleh buka jasa konseling. Bayar. Mungkin ya. Maksudnya kalau selama-lama terus sebanyak orang nih yang minta konseling nih, kayak mesti buka jasa konseling sih. Itu untung lah ya, kalau sejamnya 50.000 kan, atau sekali konselingnya 50.000 lumayan lah ya. Iya, 10 orang habis suara ini. Berarti kan prodinya tuh prodi di kampus? Pendidikan agama Kristen, ya. Pendidikan agama Kristen. Guru agama. Guru agama. Iya. Konseling gitu, kayak bimbingan konseling. Mata kuliahnya ada mata kuliahnya. Dan kebanyakan kan kalau di guru agama tuh di sekolah-sekolah kan biasanya jadi guru BK gitu kan. Ya, that's why lah guru agama dibekali juga dengan tentang konseling, tentang pastoral, tentang psikologi. Jadi ya memperlengkapi emang. Gitu. Berarti juga sedikit bisa baca rawat wajah maybe, ya kan ya? Itu aja, ini kan juga dipelajari gitu ya. Iya.
Jadi ketika kita ngomong sama, maksudnya kayak orang ngomong sama Katian tuh kayak dia bisa menilai secara garis besar walaupun harus dikonfirmasi juga dulu gitu ke Hmm. orang. Iya. Kemarin sih Katian ini pengen tanya, kemarin waktu kita scan tong kan pas masuk di lorong yang dari jalan besar itu ke tempat lokasi tuh, kita sempat lihat ada mahasiswa, kayaknya sih dia mahasiswa ya kak, ya KN kayaknya mahasiswa, tapi yang ini muslim kan, tahunya kan dia berkerudung. Apakah banyak 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 mahasiswa di IAKN yang di luar agama Kristen nggak? Nggak ada sih Kak, nggak ada. Oh, Iya, semuanya sih Kristen ya, mayoritasnya semua Kristen. Walaupun ya denominasinya beda-beda gitu di dalam denominasi gereja. kita kita pikir tuh berarti kemarin itu bukan mahasiswa kali. Ya Ketemu saya bukan. ketemu kayak mirip-mirip mahasiswa terus di seputaran itu tuh Tatel itu pikir Iya, mahasiswa tuh dia, berarti bukan. bukan. Atau, Barangkali mahasiswa pertukaran pelajar mungkin yang oh datang iya main gitu. benar. Oh itu kan sekarang kita lagi ini kan ya, kampus Merdeka, jadi banyak Iya. pertukaran pelajar. Mm-mm. Jadi kita mau tanya apa ya, lupa lagi. Kita sebelum kita masuk komunitas ini gitu, kita pengen bahas Katian dulu, pengen gali-gali Katian. Nah, Jadi deg-degan nih. tenang. Bisa ngomong di sini. Kita menarik sih, kita penasaran sih Katian. Kenapa Katian memilih jurusan pendidikan agama Kristen yang notabene-nya kalau lulus jadi guru agama? Kenapa itu yang dipilih gitu? Karena kan ya banyak jurusan lain gitu yang bisa diambil gitu. Apakah itu keinginan pribadi, apa itu cita-cita dari kecil kah, atau ini bagian dari bujuk rayu orang tua gitu? Itu seperti apa Kak? Enggak sih, kalau mau ditanya kenapa ya mau sampai masuk di pendidikan agama Kristen, sebenarnya kalau orang tanya gitu pasti bingung sih mau jawabnya kayak gimana ya. Dan kalau mau ditanya dulu cita-citanya pengen masuk ke mana, pasti Tian tuh jawab kayak masuk HI, hubungan internasional atau ilmu komunikasi gitu. Tapi emang belum kesampaian aja gitu mau masuk di sana gitu. Dan dulu juga waktu lulus SMA itu kan sempat ya ikut-ikut tes juga kan, tes instansi gitu, tapi belum jodoh gitu. Terus tahun depannya 2020-nya tuh ngikut ada open recruitment dari yang Angkasa Pura kalau nggak salah. Sebenarnya itu udah keterima kan, cuman Tiannya yang lupa baca email gitu untuk interview. Terus berapa bulan kemudian si temanku share kan, ini ada open apa ya, mahasiswa baru nih gitu di kampusku gitu. Terus aku sama temanku kayak ya udah deh, coba deh gitu, coba masuk situ. Iseng-iseng aja ternyata masuk gitu di situ. Jadi kalau orang tanya kenapa bisa pilih pendidikan agama Kristen, ya nggak tahu sih Bu. Paling jawabnya mungkin emang udah jalan Tuhan kali ya. Dan emang kebetulan juga kebetulan juga mama dulu pengen jadi guru tapi nggak kesampaian, terus masuk di PAK, kayak kepikiran kayaknya apa ya, kayak selaras lah dengan cita-cita orang tua yang nggak kesampaian gitu, jadi ya diterusin lah gitu. Jadi sekalian meneruskan cita-citanya orang tua yang nggak kesampaian waktu kemarin. Iya. Anak yang berbakti pada orang tua. Ya tapi dan emang ini sih, emang suka juga dengan pendidikan, suka juga ngajarin orang gitu, jadi tertarik lah gitu. Emang ya udah jalannya aja gitu. Tadi Katian bilang mungkin yang kita tangkap bahwa apa sih alasannya, karena si jalan Tuhan. Berarti kan awal kita butuh adaptasi kan ya gitu. Nah, kasih apa ya namanya, pandangan Katian sebelum ikut
prodi ini gitu, pendidikan agama Kristen. Nah, ekspektasinya seperti apa gitu Oh, di awal-awal kuliah gitu. Terus dulu ya. habis itu kenyataannya setelah sudah beberapa semester lewat gitu, apa kenyataan yang terjadi? Penasaran sih. Ya. Sebenarnya iya sih, ekspektasinya dulu tuh masuk pendidikan agama Kristen tuh pikirnya oh yang penting tahu doa, tahu baca Alkitab gitu. Ya udah tahu aja gitu Tuhan itu kayak apa gitu, Tuhan itu baik, Tuhan itu gini, Tuhan itu gitu. Terus ya tahu ngomong gitu walaupun nggak fasih ya gitu. Tapi pas masuk di dalam astaga, ternyata belajar tafsiran, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, belajar cara khotbah, belajar public speaking segala macam, jadi kayak jadi drop gitu sebenarnya sih. Cuman kayak lama kelamaan ternyata ada mata kuliah yang kayak buat tertarik, kayak mikir kayaknya aku tuh di sini banget gitu untuk belajarnya gitu, macam ilmu komunikasi atau konseling gitu, lebih tertarik ke mata kuliah yang itu gitu. Dan kayak jadi mikir kayaknya salah prodi deh gitu. Tapi udah di tengah jalan jadi gak bisa kan. Ya. Tapi banyak lebih tertarik kayak mata pelajaran atau mata kuliah yang berbau sama anak komunikasi gitu. Berarti sebenarnya public speakingnya oke lah ya. Ya lumayan lah ya, nggak tahu sih. Kelihatan sih oke sih. Jadi kelihatan Katian itu pertama ketemu Katian tuh awalnya tuh ya biasa lah, kalau pertama ketemu soalnya diam-diam tuh. Cuman Yeah. ia membedakan orang itu yang dia apa namanya, orang yang dari sono yang memang jago ngomong atau biasa ngomong, dia akan cepat beradaptasi. Jadi DP diam itu nggak akan lama. Nah biasa tuh 1-2 kali pertemuan atau 1-2 kali berpendapat tuh mulai lancar, mulai cair. cair gitu. Oke, kita balik ke komunitas dinding. Nah yang pertama terkait komunitas itu, pertama kali Katia tahu komunitas dinding itu dari mana? Tahunya sebenarnya sih teman-teman juga udah sempet denger sih sama teman-teman yang pernah join juga gitu kan. Tapi kayak masih kabur waktu itu. Terus waktu kemarin jadi anggotanya di BEM kan, waktu itu kan ketemu sama Kak Victor kan di NutriHub, masih inget gak? Bulan Februari. Iya. Terus waktu itu bawa apa ya? Bawa komunitas BEM. Iya, bawa komunitas BEM, karena itu kan kebetulan ngobrolin soal pendidikan kan, dikumpulin kan orang-orang yang komunitasnya bergerak di bidang pendidikan. Terus kebetulan ketemu sama Kak Victor dan kayak oh ini bukannya yang orang sering ceritain itu gak sih gitu, dinding gitu. Terus Kak Victor itu waktu nawarin juga untuk join, jadi kayak oh ada kesempatan nih, ya udah gitu, ambil kesempatan kemarin. Terus ya akhirnya terlibat lah sampai sekarang gitu. Iya, kita baru ingat tuh. Berarti pertama kali tahunya dari kita ya berarti ya. Maksudnya tahu dari teman sih sebenarnya, cuman penjelasan detailnya tuh waktu orang pertemuan di NutriHub ya kamarnya. Iya. Baru ingat sih. Oke. Itu 2000 tahun lalu berarti ya? Enggak, bulan Februari kemarin. Oh iya, Februari awal tahun. Iya, Februari. Iya. Akhir bulan. Akhir bulan. Menarik. Ini pengen tahu ekspektasi Katian. Ekspektasi Katian ketika waktu itu kan kita sering-sering tuh, jadi waktu itu kalau salah kita menyampaikan beberapa hal tentang komunitas dinding gitu. Nah saat itu apa ekspektasi yang muncul di pikiran Katian, yang Katian pikirkan saat itu akan komunitas dinding itu? Apa ekspektasi pertama tapi kira? Ekspektasi pertama ya kayak mikirnya oh anak-anaknya apa ya, manis-manis gitu, imut-imut gitu kan. Terus yang kayak innocent gitu, tapi pas datang gitu oh ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kayak kaget itu sebenarnya pas datang gitu. Kepikir kan kayak anak-anak pada umumnya aja yang
emang anak-anak yang suka main lah, yang kalem-kalem gitu, yang happy-happy semuanya gitu. Tapi pas datang, waduh. Pas datang agak sedikit berbeda nih. Agak Oh, sedikit. nggak salah pas hari itu langsung kita ke kelas ya, nggak salah ya. Iya kan ya? Kelas iya waktu itu kelasnya sama Kak Cindy kemarin yang modeling itu bulan evaluasi, minggu evaluasi kemarin. Oh iya. Oh iya, modeling betul. Terima kasih. Ya. Oke, ketika datang komunitas di kelas mengajar, kira-kira bagaimana penerimaannya adik-adik terhadap orang baru nih, orang baru. Kalian kan termasuk orang baru tahu waktu pertama kali join. Nah, gimana penerimaannya adik-adik saat itu? Untuk anak-anak yang itu kan berdasarkan kelas ya. Kalau anak-anak PAUD sih mereka kayaknya lebih seneng gitu kalau ada kakak baru gitu kan. Malah lebih nyari caper gitu kayak bahasanya kan, lagi cari perhatian gitu sama anak yang baru gitu. Sedangkan sama anak-anak yang kelas besar ya biasa lah. Ada emang beberapa yang nunjukin interest gitu, ada yang masih kayak malu-malu, terutama sih yang perempuan ya, yang malu-malunya ABG gitu. Iya. Kayak ada gitu yang sih. sempat bapolo, baduku. Oh, iya, kadang lagi misalnya lagi kayak bantuin si anak satu nih lagi jongkok. Terus tiba-tiba satu ada yang dari belakang gitu lari gitu, terus kayak langsung lompat. Apalagi kan kadang mereka tuh suka kalau karena kalian tinggi, jadi ada yang suka gendong gitu, terus minta diangkat gitu karena tinggi. Sama persis, kita juga pernah kayak gitu sih. Terus angkat begitu tuh, terus pas angkat satu adik, itu tuh pasti ada antrian di belakang tuh. Iya, langsung ada antrian berikutnya. Oke, menarik. Nah, dari bulan Februari pertama kali join, berarti sudah kurang lebih Maret, April, Mei, Juni. Taruhlah sekitar 4 bulan, 5 bulan lah ya. Ikut bagi komunitas bimbing 4 bulan lah, taruhlah 4 bulan. Nah, kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian rasakan gitu? Kesulitan ketika melibatkan diri dalam komunitas bimbing. Selain kelas mengajar, kemarin kan juga sempat ikut study tour ya? Sama camp. Oh, sama kayak berarti yeah. Ya kelas mengajar sama-sama kayak. Nah, kira-kira selama 4 bulan ini kesulitan apa saja yang kalian alami gitu ketika berhadapan dengan anak-anak mungkin atau berhadapan dengan kakak relawan gitu. Kalau sama kakak relawan sih nggak ada kesulitan sih selama ini, malah happy aja gitu ketemu dengan banyak orang hebat dengan latar belakang dan sudut pandang yang beda-beda tuh kayak jadi makin nambah apa ya ilmu gitu juga di diri sendiri sih dan apa ya senang aja sih kalau ketemu dengan kakak relawan gitu, nggak ada kesulitan sama sekali. Tapi kalau sama anak-anak sih kesulitannya paling ya biasalah anak-anak yang susah untuk dibilangin gitu. Ada yang emang harus dibujuk, harus ada ekstra lah gitu yang harus kita lakuin gitu. Harus ada usaha lebih gitu. Apalagi kalau anak-anak yang di kelas kecil, kelas PAUD gitu kan, yang emang manja gitu. Jadi effortnya harus ditambah gitu. Kesulitannya di situ sih, cuman ya apa ya seneng aja sih ngelakuin walau susah tapi menyenangkan. Kalau dalam pembelajarannya sih kesulitannya apa ya, kadang soal yang kita kasih tuh nggak bisa ditangkap bener sama anak-anak gitu kan. Makanya pembelajaran untuk bulan ini tuh karena kebetulan Kak Tian juga di bagian pendidikan, jadi tuh kita tuh menyesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka sih. Karena aku juga di bidang pendidikan, jadi kemarin kita tuh buatin soal soal yang mudah
untuk mereka pahami gitu. Di dalam kalau di dunia pendidikan kita tuh kenalnya sama taksonomi Bloom gitu, tingkat kecerdasan manusia tuh ada kayak C1, C2, C3 dan seterusnya gitu. Dan kalau kemarin kita ngobrolin soal gimana supaya mereka ini lebih apa ya, lebih nangkep materi dan soalnya tuh kita lihatlah anak-anak ini tuh di tingkatan mana gitu, C1, C2 atau C3 dan seterusnya gitu, dan rata-rata tuh anak-anak dinding tuh ada di C1, C2 gitu. Beberapa bisa ada di C3 gitu, tingkat pemahamannya. Dan akhirnya kita nyesuaiin lah materi dan soalnya. Dan kemarin cukup berhasil gitu dengan materi yang kita kasih gitu. Jadi apa ya, kesulitannya sekarang tuh udah udah diperbaiki gitu, udah lebih bikin bagus lagi gitu. Disesuaikan sama kemampuan mereka gitu. Itu sih. Berarti dia pemata pelajaran atau bukan mata pelajaran, lebih kayak soal-soalnya harus disesuaikan gitu. Nah, sedikit penjelasan Kak, ini mungkin teoritis sekali sih. Tuh boleh jelaskan singkat aja, C1, C2, C3 gitu apa tuh perbedaannya dari itu tuh? Kategorinya apa bedanya C1, C2, C3? Sebenarnya sih kalau itu namanya kan taksonomi Bloom. Jadi dibagi tuh tingkat kecerdasannya manusia itu ada C1, C2, C3, C4, C5 sama C6. C1 tuh dia yang membedakannya tuh kayak kata kunci atau pemahamannya orang-orang gitu. C1, C2, C3 tuh biasanya tuh anak-anak TK, SD gitu, yang kata kunci yang mereka gunakan tuh lebih mudah, kayak melihat atau memperhatikan gitu, atau coba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gitu. Sedangkan C4, C5, C6 itu lebih ke mereka membuat atau mereka mengkreasikan, kayak lebih ke prakteknya gitu. Kayak kurang lebih kayak itu sih. Ya sih, lihat-lihat udah berapa minggu terakhir ini memang ada apa namanya, ada kemajuan lah dalam segi metode pembelajaran gitu, supaya lebih mendasar dan lebih mengena setiap adik, karena kan setiap adik itu kan range umurnya beda-beda kan, dan juga kan kita hanya membatasi dalam 3 kelompok kecil, itu hanya kelas PAUD, kelas kecil sama kelas besar. Kalau kita melihat atau merujuk pada metode pembelajaran SD pada umumnya, itu pasti kan harus membedakan antara kelas 1, 2, 3, 4, dan 6, 4, 5, dan 6 gitu, harus beda-beda. Cuman gitu, kita kan masih terbagi dalam 3 kategori, jadi kadang-kadang susahnya di situ sih, kayak tulis yang gitu. Semakin menarik ya orang tua obrolan ini. Kayak itu nggak ekspektasi sampai sejauh ini sih. agak berat untuk pembahasannya. Oke. Mungkin kemudian ini Katian, kita pengen tahu sih alasan pribadi Katian. Untuk Katian, apa sih alasan Katian secara pribadi itu yang bisa stay, bisa bertahan terlibat di komunitas dinding dari Februari sampai bulan Juli ini ya, sudah kurang lebih 4 bulan 5 bulan lah gitu. Apa yang memotivasi Katian gitu secara pribadi? Karena kan banyak karyawannya, banyak orang nggak bisa mungkin ya, ada banyak karyawan yang mungkin hanya sekali datang atau hanya 2 kali datang gitu. Nah, dari Katian sendiri gimana nih? Kenapa, apa alasan bisa betah gitu selama 4 bulan? Motivasinya? Alasannya sih karena emang niat sih untuk jadi relawan dari dulu. Jadi waktu lulus SMA bukan kemarin sih, kayak beberapa tahun lalu ya, 2019. Kemarin ya, benar-benar. Ya dulu kan ditanyain gitu sama kakakku gitu kan, tanyain lulus SMA tuh mau ngapain nih gitu, mau kerja, kuliah atau apa gitu. Dulu kan pengen cita-citanya jadi pramugara gitu.
Terus Hmm. dia kayak bilang, oh boleh gitu jadi pramugara. Terus jadi apa lagi gitu? Terus gue bilang, ya pengen sih jadi relawan gitu. Gue bilang dulu pengen tuh jadi relawan tuh di Papua gitu, ngajarin anak-anak di sana gitu kan di Papua. Terus dia bilang, dia kasih tahu lah gitu gimana baik buruknya kalau kita tuh jadi relawan, apalagi di tempat yang kita bukan orang sana gitu, kita nggak kenal gitu sama sekali gitu kan. Terus dikasih tahu lah gitu gimana harus kita siapin gitu sih diri kita gitu untuk jadi relawan, dikasih tahu lah semuanya sama aku gitu. Terus ya udah aku pikir-pikir gitu, oh ya udah. Dan kebetulan emang jalannya Tuhan gitu, aku juga masuk di pendidikan agama Kristen juga, emang basicnya pendidikan gitu. Terus ketemu dengan komunitas dinding gitu, kayak ternyata doa aku selama ini tuh diproses sama Tuhan gitu, dikabulin gitu step by stepnya gimana kamu bisa jadi relawan gitu. Dan kurasa dengan aku join di komunitas dinding ini itu kayak apa ya, mimpiku atau cita-citaku dulu yang pengen jadi relawan tuh kesampaian gitu, walaupun bukan di Papua gitu tapi di Manado gitu. Ya, Dan akhirnya aku kayak, oh ternyata proses Tuhan tuh luar biasa gitu ya. untuk ngejawab doa kita, walaupun sedikit sedikit lama tapi prosesnya tuh luar biasa kan gitu, kayak dia step by step dia ngasih tahu gitu dan mempersiapkan diriku gitu untuk jadi relawan gitu. But maybe someday ada kesempatan gitu untuk jadi relawan ngajar di Papua, ya I will take it gitu. Kayak gitu sih. Dan emang apa ya, niat sih untuk ngajarin anak-anak, karena sekarang kalau lu suka ke pasar atau ke Hampa 5 gitu kan, suka lihat anak-anak yang kayak kasihan gitu, mereka ada anak-anak lain yang masih main gitu di umuran mereka tapi mereka jualan gitu, ada anak-anak yang di umuran mereka sekolah tapi ternyata anak-anak yang di tempat ini aku lihat nggak ada kesempatan atau kurang beruntung gitu ngerasain pendidikan gitu. Jadi ada panggilan lah gitu dari hati untuk apa, jadi relawan gitu di dinding gitu. Jadi memang selaras ya, sejalan karena Kak Tian ada impian pengen apa ya, ngajar di daerah Papua, di daerah pelosok. Ternyata Tuhan kasihnya di Manado untuk saat ini. Entah kedepannya bisa beneran kejadian di Papua. Saya kan juga pengen ngajar di sana sih. Pengen sekali-sekali, pengen satu kali ke sana dan apa ya, ngajar adik-adik atau anak-anak yang di Papua gitu. Karena kan kalau kita lihat activity di TikTok atau di IG tuh kayak seru sih kita ngajar anak-anak terus di alam, di bukit gitu ya. Iya. Cuman ya kita punya panggilan beda-beda gitu. Nanti tergantung waktunya Tuhan mau arahkan kita kemana, nanti kita ikut arus. Iya. Jadi memang sudah ada punya apa ya, rasa kerinduan gitu. Nah mungkin kita sudah mau di akhir-akhir ini. Jadi kita masuk ke, kebetulan kan kalian ini apa ya, prodinya ngambil pendidikan agama Kristen gitu. Berkaitan sama pendidikan. Nah, kita pengen tahu sih pandangan kalian pribadi gitu terhadap pendidikan yang ada di Kota Manado. Nah, bebas sih, pendidikan sekolah, pendidikan kuliah mungkin gitu. Yang kalian lihat selama ini di Kota Manado tuh pendidikannya seperti apa? Kalau Tian sendiri sih lihat pendidikan di Manado ya, orang tua sih udah kebanyakan sekarang sadar kalau pendidikan itu penting gitu ya. Dan aku lihat kalau anak-anak sekarang tuh lebih ingin apa ya, ngebanggain orang tuanya tuh dengan kayak pengen sekolah di sini, pengen sekolah di situ gitu. Udah ada kesadaran gitu dari anak-anak dan orang tua gitu, yang apa ya, bekerja sama gitu. Bahkan dari kecil gitu udah ada yang diikutin les-les gitu. Bahkan mungkin anak-anak yang kurang mampu sekalipun gitu berjuang mati-matian gitu. Dan mungkin bukan karena mereka tanpa motivasi juga, tapi mereka juga dimotivasikan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu. Kayak mungkin ada komunitas-komunitas kayak Dinding Manado gitu, atau komunitas-komunitas belajar lainnya yang kayak nge-push mereka untuk
apa ya, punya motivasi untuk belajar dan sekolah gitu. Dan dengan dibantu mungkin sama pemerintah gitu, kulihat pendidikan di Manado tuh udah lebih maju sih, udah lebih sadar gitu kalau pendidikan penting gitu. Karena ya apa ya, Tian juga dulu emang mikirnya kalau apa ya, pendidikan tuh ngerubah hari besok gitu kan. Kayak dengan pendidikan pasti masa depan bakal lebih cerah gitu, dan orang-orang sekarang udah pada sadar lah gitu kalau pendidikan sepenting itu gitu di dunia sekarang. Ya, iya, iya, benar sih. Dengan berjalannya waktu, orang tua pada akan sadar. Cuman ini terkadang kayak perkembangan teknologi itu yang membuat uh, apa ya, membuat dampak negatif dan juga dampak positif gitu terhadap pendidikan juga termasuk di dalamnya. Nah, ada macam contoh kasus tuh, misalnya kemarin soal kasus pembulian gitu ya di sekolah. Puji Tuhannya nggak terjadi di Kota Manado, terjadi di daerah lain gitu. Dan apa ya, kayaknya sih rasa Manado tuh punya tingkat toleransi yang sangat tinggi ya. Iya. Kita lihat kita ya gitu sih, maksudnya orang punya tenggang rasa yang tinggi gitu kalau di sini di Manado. Jadi apa ya, saling menghargai, apalagi kita seorang pendatang ya, pendatang ke Kota Manado tuh ketika datang ke sini tuh penerimanya cukup baik gitu ya sama teman-teman asli Manado gitu di sini. Itu sih, dan memang betul sih, setuju, pendidikan kita sudah cukup baik. Nah, mungkin pertanyaan berikut itu gimana menurut Katian, bagaimana anak muda kita kan masih muda ya. Bagaimana anak muda, apa yang anak muda bisa lakukan di dunia pendidikan sekarang gitu, yang contoh-contohnya aja gitu ya, secara sederhana gitu. Kira-kira menurut kalian apa yang anak muda bisa lakukan untuk pendidikan di Kota Manado? Menurut Tian sendiri sih yang bisa dilakuin sekarang sih langkah kecil gitu, dengan memotivasi sih. Nggak harus dari jauh, di sekitar kita aja dulu sih. Kayak mungkin di lingkungan kita yang kita ngelihat anak-anak yang malas sekolah atau ada yang nggak sekolah gitu kan, bisa kita motivasiin gitu dengan kayak nunjukin gitu kalau kamu sekolah ini loh yang kamu dapat gitu, kamu dapat teman, kamu dapat ilmu gitu. Dan dengan gitu pasti langkah kecil sekalipun kan bisa jadi langkah besar gitu. Kayak mungkin dari dia bilang ke anak ini bisa bilang ke temennya gitu. Jadi pesan berantai gitu ke teman-teman mereka dengan motivasi yang kecil gitu. Dan ya emang kita nggak, apa ya, dari diri sendiri kita juga sih, kesadaran anak muda gitu untuk saling memotivasi gitu kan, satu sama lain gitu. Nggak perlu kita mulai dari jauh, ya itulah, nggak perlu kita balik lagi, nggak perlu kita mulai dari jauh, kita mulai dari lingkungan kita sekitar aja sih. Kalau kita lihat ada yang kurang gitu, kita bisa bantu kasih tahu mungkin. Jadi mulainya dari lingkungan kita, orang di sekitar kita. Itu langkah pertama ya harus dilakukan. Oke. Thank you so much kalian sudah sharing. Pertanyaan terakhir sih ini. Pertanyaan terakhir, biasanya di kita tuh kita akan mengajukan pertanyaan terakhir. Nah, kalau kalian sudah nonton pasti tahu. Jadi kan nanti kita akan post di IG sama di YouTube gitu, dan akan menjadi jejak digital sampai kapan. Nah, di 5 tahun kemudian 5 tahun seandainya seorang Katian melihat video live ini yang di post tahun ini. Nah, ketika Katian yang 5 tahun mendatang melihat video ini, apa kata-kata atau apa harapan Katian yang sekarang ke Katian yang 5 tahun mendatang? Silakan Katian. Harapannya apa ya? Harapannya sih yang 5 tahun mendatang ya. Iya. Harapannya mungkin lebih bijak lagi, lebih apa ya, santai lagi gitu orangnya, dan nggak usah terlalu ngelibatin
diri sama hal-hal yang nggak penting sih. Kayak mungkin kayak gitu sih. Dan apa ya? Selalu jangan lupa bahagia. Jangan lupa Iya. bahagia. Iya. Oke. Heeh. Oke. Itu sudah. Eh, udah sih, ya udah sih. Bingung sih sebenarnya kalau Semoga Katia. Hah? Kenapa Katia? Ya, bingung sih sebenarnya kalau ditanyain tiba-tiba ya kayak jadi mikir ya, aduh, apa ya gitu. Nah, justru jawaban spontan begini tuh yang seru sih Katia. Mhm. Jadi semoga Katian yang 5 tahun mendatang ketika melihat video ini, melihat live ini bisa, oh ternyata kita yang 5 tahun lalu itu pernah punya harapan begini loh. Gitu. Dan apa? Semoga banyak teman-teman anak muda, terlebih khusus anak muda Kota Manado yang lebih banyak aware tentang pendidikan di Kota Manado, walaupun sekarang sudah maju, tapi kita melihat beberapa hal yang kita perlu lakukan, kita perlu turun langsung gitu. Kita sama-sama benahi dan kita sama-sama tingkatin gitu dalam dunia pendidikan gitu. Dan harapan lewat live IG ini sebenarnya banyak anak muda yang terlibat dalam komunitas ini sih, itu sih lebih intinya ke situ. So, thank you Katian untuk sharing-sharingnya, terima kasih banyak waktunya, terima kasih untuk sudah menginspirasi buat orang terpanggil karena Tuhan yang memanggil orang. Iya. Ya. Kayak Oke, terima kasih juga Kak Victor Sama undang. ini, sama teman-teman relawan jangan lupa besok kita ada kelas mengejar Ya. jam 1 siang. Lokasinya kita sudah pindah, sudah 2 minggu terakhir ini kita pindah di gedung utama lantai 3 di Pasar Usahati. Jadi nanti kalau pengen datang aja, nanti bisa DM aja di IG Dinding untuk teman-teman yang takut atau takut nyasar atau gimana, DM saja nanti kita ngarahin lokasi kelas mengajarnya, tidak perlu khawatir soal mata pelajarannya kayak Katian bilang, orang sudah siapkan. Jadi kakak relawan tinggal langsung ikut terlibat bantu untuk ngajar adik-adik aja sih. Gitu. Sampai ketemu besok di kelas mengajar dan juga sampai ketemu di live IG minggu depannya. Gitu. Oke. Thank you Katian. Thank you. Malam. Selamat malam. God bless you. Habis itu.